Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Lause. Nah, hari ini kita tetap semangat ya, walaupun kita ibadahnya lewat YouTube. Yuk, kita mau menyanyikan Kereta Apiku. Kita semua bangkit berdiri ya. Yuk, jangan ada yang duduk-duduk. Kita semangat ya. Yuk. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ketinggalan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, janganlah ketinggalan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Wah, kita udah siap nih ya. Kita mau ke gereja, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk dalam doa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan walaupun melalui YouTube. Engkau masih memberi kami kesehatan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami semua. Kau yang pimpin Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau nyanyi Happy ya ya ya. Yuk semuanya senang ya. Yuk. Jangan ada yang cemberut ya. Semua senyum, kita menyanyi sambil berdiri. Tetap mencintai Tuhan Yesus ya, karena kita senang sekali. Yuk kita mau nyanyi lagu lagi, I love you Jesus. Tapi langsung mau tanya dulu, di sini siapa yang benar-benar cinta sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Nah, pasti semua adik-adik yang di sekolah minggu GKI Bungur pasti semua cinta Tuhan Yesus ya. Yuk kita tetap berdiri ya. Kita mau menyanyikan I love you Jesus. Tapi tepuk tangan boleh ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Udah capek belum? Belum ya? Orang baru nyanyi 3 lagu. Ya, kita tetap semangat. Biar kata kita di rumah, kita semangat memuji Tuhan. Kita semangat untuk ibadah sama Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagi lagu ya. Allahku besar. Betapa Tuhan Yesus tuh Allah yang sungguh besar. Yuk
kita bareng-bareng ya. Kalau ada yang belum pernah mendengar, kita sama-sama kita belajar. Yuk, kita mulai. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, apa kabar di rumah? Kalian tetap semangat ya? Tetap sehat ya? Apa kabar dengan kalian? Lause pasti doakan untuk kalian supaya sehat semua. Kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Pasti sudah siap ya? Yuk, sebelum mendengarkan cerita, kita mau berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberi kami badan yang sehat, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan pimpin, Lausenya akan membawakan cerita, supaya kami dapat mengerti dan melakukan dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka, agar mereka dapat sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalian, Lause pengen tanya, ada nggak di rumah kalian mempunyai pengalaman piaraan kalian sedang sakit? Lause pernah. Lause mempunyai anjing kecil ya, sedang sakit waktu itu. Terus keponakannya Lause sangat sedih anak-anak karena dia tidak bisa bermain-main. Kemudian sama keponakannya Lause dikasih obat dan dibawa ke dokter. Kemudian anjing itu sehat kembali dan bisa bermain lagi ya. Jangankan binatang, kita pun sangat senang ya. Misalnya seandainya kita waktu dalam pelajaran kita di sekolah nih sangat susah pelajarannya, tapi kita ada mama, ada papa yang membantunya untuk menjelaskan pelajaran yang kita nggak ngerti ya. Terus ada guru juga yang kasih penjelasan, dan kita juga ada juga kalau misalnya di rumah kita, aduh sedang lapar ya, tapi mama atau papa membuatkan masakan untuk kita ya. Biasanya mama ya yang memasakkan masakan untuk kita, sehingga kita nggak terjadi kelaparan lagi. Wah, betapa senangnya ya hidup kita dikelilingi sama orang-orang yang mengasihi kita ya. Seperti di Alkitab juga ada cerita loh anak-anak ya, tentang seorang Tabita ya. Hari ini mau bercerita, kita diambil dari, siapa yang punya Alkitab ya, bisa buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 9 ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42 ya, tentang Tabita melayani para janda di Yope. Ini adalah seorang ibu Tabita. Di Yope itu biasanya hidupnya sebagai nelayan anak-anak, yaitu mencari ikan di laut ya. Mereka kalau misalnya para bapaknya mencari ikan di laut, kemudian ikannya dijual, kemudian dia mendapatkan uang dan memberi makanan untuk keluarganya ya, untuk anak dan untuk istrinya. Tapi pada suatu hari di laut ada badai anak-anak, sehingga kapal bapak itu terbalik
dan papanya itu tenggelam, mati. Nah, kalau misalnya nggak ada papanya, siapa yang mencari makan? Ibunya mencari makan. Ibu bisa mencari makan ya, tapi nggak sebanyak yang dilakukan oleh bapaknya ya. Makannya juga tidak kenyang karena yang mencari makan ibunya ya. Kemudian mereka hidup susah, anak-anak. Ada yang ini hari dapat makan, besok nggak ada. Wah, ada yang kelaparan, ada yang nggak bisa membeli baju, terus makan juga hari ini makan, besok tidak makan. Tapi anak-anak, ada seorang ibu yang baik hati, yaitu Ibu Tabita. Ibu Tabita ini dia orangnya pemurah, anak-anak ya, pemurah hati, suka memberi ya. Siapa yang di sini suka memberi? Wah, banyak sekali ya. Banyak sekali di antara kalian suka memberi makanan para orang yang memerlukan makanan ya. Apalagi masa pandemi ini, anak-anak, banyak yang susah ya. Kita harus saling tolong menolong ya. Seperti Ibu Tabita ini, dia membuat masakan dan memberikan kepada para tetangganya. Wah, terima kasih. Ada juga Ibu Tabita ini pintar membuat baju, anak-anak. Kemudian mereka dibuatkan baju macam-macam tuh. Ada yang dibuat baju warna hijau, warna merah, ya. Semua warna kuning, semuanya dibuat oleh Ibu Tabita. Ibu Tabita ini, wah, sangat sayang sekali sama mereka karena Ibu Tabita ini pemurah hati ya, anak-anak ya, suka memberi. Wah, Ibu Tabita, terima kasih ya, bajunya sudah dibelikan. Aku bajunya bagus sekali katanya. Ibu Tabita yang membuatnya. Wah, semuanya senang ya, semuanya senang dibikinkan baju oleh Ibu Tabita. Wah, tuh semuanya dibikinkan baju semuanya. Ibu Tabita ini sangat sayang kepada tetangganya ya. Ada suatu hari anak-anak, Ibu Tabita sakit, jatuh sakit dan mati. Wah, Ibu Tabitanya sakit, anak-anak, dan mati. Aduh, sedih sekali. Ibu-ibunya ada yang nangis, anak-anak. Nih, Ibu Tabitanya mati ya. Waduh, sedih sekali. Susah semua ya. Wah, nanti aku nggak ada yang bikinin baju dong kalau Ibu Tabitanya nggak ada. Wah, ibu ini sangat sedih karena Ibu Tabitanya udah mati. Wah, tapi ada seorang ibu bilang, coba kamu, Bapak, tolong panggilkan Pak Petrus. Sepertinya Pak Petrus ada di Lida ya, karena kota Lida itu dekat dengan kota Yope yang Ibu Tabita tinggal ya. Coba panggilkan Pak Petrus. Pak Petrus ada di kota Lida ya. Nah, ini kedua ini datang pergi ya. Oh iya dan baik, saya akan pergi ya. Saya akan pergi ke kota Lida menjemput Pak Petrus. Pergi. Ketemu Pak Petrus. Pak Petrus, tolong ya, tolong sembuhkan Ibu Tabita. Ibu Tabitanya mati, coba tolong. Wah, datang Pak Petrusnya ya. Wah, Pak Petrusnya datang nih, anak-anak. Ini ibu-ibunya lagi nangis terus. Sudah jangan nangis. Coba ibu-ibu turun ke bawah ya. Karena Ibu Tabita ini dinaikkan di atas. Coba turun ke bawah kamu semua ya.
saya mau sendirian. Semuanya pergi ya, ibu-ibunya semuanya pergi. Tinggal Pak Petrus. Pak Petrus berdoa sama Tuhan ya, minta supaya Ibu Tabita disembuhkan, dibangkitkan ya. Kemudian udah berdoa, Pak Petrusnya sudah berdoa kepada Tuhan. Ibu Tabita coba bangun. Ibu Tabitanya udah bangun, udah bangkit ya. Ibu Tabitanya sudah bangkit ya. Sudah sembuh, terus dibawa ke sini. Nah, nih Ibu Tabitanya sudah sembuh, sudah bangkit, sudah sembuh ya, bangkit lagi. Semuanya senang, wah, pada ketawa, pada senang sekali yang menyambut Ibu Tabita. Ibu Tabita sudah bangkit lagi, sudah sembuh, sudah bisa bantu para tetangganya di kota Yope, bisa memberi baju lagi, sudah bisa membuat baju lagi untuk para tetangganya ya anak-anak ya. Nah, di dalam pelajaran ini, yang di dalam Lose bawain firman Tuhan hari ini, kalian bisa belajar dua hal ya, yaitu Tuhan Yesus bisa memakai siapapun untuk menyatakan kuasanya ya. Memakai siapa? Memakai Pak Petrus. Kalau Tuhan Yesus sudah bisa menyatakan kuasanya melalui Pak Petrus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Pak Petrus juga pernah menyembuhkan orang yang nggak bisa jalan. Pak Petrus juga bisa menyembuhkan Tabita ya, yang sudah mati, dibangkitkan. Karena Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa menyatakan kuasanya melalui Pak Petrus. Tuhan Yesus juga berkuasa menyatakan kuasanya ya kepada kalian, kepada anak-anak semua. Misalnya kalian berdoa untuk siapa kalian di antara kalian, keluarga kalian ada yang sakit, kalian juga bisa berdoa untuk mereka. Tuhan berkuasa untuk menyatakan kuasanya melalui kalian. Misalnya kalian berdoa untuk yang mama lagi sakit. Kalau kalian bisa berdoa ya, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan turunkan kuasanya melalui kalian, menyatakan bahwa mama kalian bisa sembuh ya. Nah, kalian juga bisa belajar seperti Tabita ya. Tabita ini tadi orangnya apa? Kalian masih ingat nggak tadi yang barusan lo ceritakan? Ya, Tabita adalah orangnya pemurah ya, suka memberi. Siapa yang di sini suka memberi? Ya, karena kita hidup harus tolong menolong ya. Begitu, karena kita harus tolong menolong supaya ada rasa kasih seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada kita ya. Kita setiap hari kita dikasih papa mama yang mengurus kita setiap harinya ya. Kita dikasih makan, dikasih baju yang bagus, kita bisa sekolah karena kasih siapa? Kasih mama kepada kita. Seperti juga Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua ya. Nah, kalian belajar juga bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalian bisa berdoa ya.
Nah, sekarang Lose mau kasih sebuah aktivitas ya. Nah, Lose mau buat aktivitas. Kalian bisa buat aktivitas, ambil, nggak usah karton, kertas pun bisa ya. Apa yang ada di rumah kalian kalian bisa membuat hati ya. Nah, hati ini kita bentuk seperti ini. Ada 3, yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Kalian boleh membuat ini dan minta bantuan kepada mama ya. Kemudian gunting ya, kalian gunting terus bikin seperti ini. Nah, langsung udah gunting. Ini ada nama kalian. Boleh kalian tulis nama kalian di sini ya. Kemudian ayat hafalannya juga di sini ya. Nanti Lose kasih tahu ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya kalian tulis di sini. Kalau yang kelas batita yang belum bisa menulis, kalian boleh minta tolong kepada mama tuliskan ayat hafalannya ya. Terus yang ketiga, kalian boleh hiasin ya, kamu boleh hiasin apa aja. Nanti yang ketiga ini, siapa yang kamu mau doakan? Misalkan doa untuk kungkung yang lagi sakit, popo yang lagi sakit, atau siapapun yang lagi sakit ya, kalian tulis. Kalian mau berdoa untuk mereka supaya mereka disembuhkan ya. Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada siapapun, kepada anak-anak pun, kalau kalian berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang kalian doakan, Tuhan akan dengar ya. Nah nanti ayat hafalannya ya Lose kasih tahu ya. Ayat hafalannya diambil dari Galatia 5. Tulis ya, nanti Lose juga ada tulisannya sini. Galatia 5 ayat 13C ya. Galatia 5 ayat 13C yang berbunyi, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih ya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih ya. Nah, nanti kalian kalau sudah seperti ini, kalian foto ya. Nih, kalian foto dan kirim ke Lose kalian masing-masing ya. Nah, seperti ini ya. Ya, sekian dulu cerita dari Lose. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami pada hari ini untuk mendengarkan cerita bahwa Tuhan sangat menyayangi kami. Kami pun mau menjadi murid Tuhan yang baik dan melakukan baik. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada hari ini sakit, yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan sembuhkan agar mereka dapat sembuh dan bisa bermain lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami. Kuserahkan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selesai sudah cerita Lose hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita Lose Mariani. Sekarang kita bangkit berdiri lagi, kita mau memuji lagi nama Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus atas cinta kasih Tuhan Yesus sama kita. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Terima kasih.
sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, kita mau mempersembahkan sedikit uang yang ada daripada kita untuk diberikan kepada Tuhan, ya. Nah, nanti uang-uang itu adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk dikirim ke rekeningnya ada di sini nih, ya. Atau kalau yang belum sempet bisa dititip sama mama papa, masukin di amplop, nanti bisa dibawa ke gereja kalau sudah bisa ke gereja lagi, ya. Yuk, kita mau nyanyikan lagu Aku Bawa, Aku Berikan. Persembahan kita, matanya dilipat, matanya ditutup, ya, tangannya dilipat, ya. Yuk, sekalian kita mau menutup ibadah kita. Kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mempersembahkan sedikit uang yang daripada Engkau juga, Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima uang-uang kami yang sedikit ini untuk dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas ibadah yang hari ini bisa kami ikuti dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan pimpin supaya kami tetap mau setia mengikut Engkau sampai kami tua nanti, sampai kami dewasa nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau ada acara graduation, wisuda, ya, karena adik-adik di sekolah juga sudah naik kelas, di sekolah minggu juga naik kelas, ya. Nah, Lause mau tanya nih, adik-adik minggu lalu Lause Christine ada minta bikin topi toga. Nah, siapa yang udah buat? Coba angkat tangannya. Udah semua ya? Ada yang nggak bikin nggak? Hah? Ada yang nggak bikin? Oh, nggak apa-apa ya. Kalau yang nggak buat, tapi pernah punya topi toga, nggak apa-apa, boleh dipakai. Kalau yang nggak punya juga, nanti setelah ibadah, adik-adik bisa bikin ya. Nanti kita bisa ikutan acara graduation ini, ya. Nah, sekarang coba adik-adik yang udah buat topinya disiapin. Ayo, ya, ikutin Lause. Ini yang lancipnya di depan ya. Nah, pasangin di kepala. Nah, talinya di kemana ini Lause? Nah, talinya ada di sebelah tangan kiri adik-adik ya. Kalau adik-adik lihat dari layar TV atau layar handphone, mungkin Lause kelihatannya tangan kanan, tapi adik-adik harus talinya ini di tangan kiri adik-adik.
Nah, nanti minta tolong dengan mama atau papa atau kokoh, boleh ya, di video atau di foto untuk acara wisuda ini ya. Nah, siap-siapin nih, mami papi tolong siap-siapin topinya adik-adik ya. Nah, nanti minta tolong papi atau mami talinya nih pindahin ke sebelah kanan ya. Artinya adik-adik sudah diwisuda, artinya adik-adik sudah naik kelas ya. Nah, langsung tungguin nih adik-adik. Yuk, siapin ya. Yang udah jadi topinya coba dipakai di kepala. Ayo, langsung tungguin nih. Ingat ya, talinya di sebelah kiri tangan adik-adik ya. Ayo, mami papi sudah siap? Kalau sudah siap, kita barengan nih ya acaranya ya. Graduation akan dimulai. Deng 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 deng. Nah, sampai video ya, mami papi. Talinya tolong pindahin ke sebelah kanan. Nah, artinya adik-adik sudah diwisuda, sudah naik kelas ya. Nah, mungkin waktu sebelum pandemi tahun lalu adik-adik yang ada yang masih kelas 1 SD, sekarang udah naik kelas 3 loh. Lausunya siapa ya? Nah, lausunya tentunya akan berubah ya, baik untuk anak sekolah minggu GKI Bungur maupun Pos Jemaat Alam Sutra. Nanti adik-adik bisa lihat ya lausunya siapa aja ya. Nanti setelah video ini akan adik-adik lihat ya, ada lause-lausenya, ada kelas-kelasnya. Jadi adik-adik bisa tahu adik-adik sudah naik kelas 3, lausenya siapa, atau yang dari Batita sudah naik ke TKB ya, atau ada yang dari Batita naik TKA gitu ya. Nah, sampai di sini graduationnya untuk adik-adik semua. Terima kasih.